Halo semuanya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini aku akan memberikan penyuluhan mengenai masa pranikah, di mana topik pembahasan yang bakal aku ambil itu yaitu kenali gangguan psikologis pada masa pranikah. Nah, penyuluhan itu kali ini tuh aku buat dalam bentuk PPT, di mana kalian itu kan pasti bosen banget kan yang namanya baca PPT, tapi aku udah buat PPT yang seringkas mungkin, namun di dalam PPT itu udah ada poin-poin penting yang bisa kalian ambil manfaatnya. Semoga sampai akhir nanti kalian mendengarkan materi penyuluhan aku ini hingga selesai. Oke, sebelum itu aku kenalin diri aku dulu. Jadi nama aku Niputu Aprilia Putri dengan NIM P07124122006. Jadi aku mahasiswa Prodi Diplomatika jurusan Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Aku baru semester 3 dan kebetulan ada tugas untuk buat materi penyuluhan ini. Nah, untuk kalian yang nonton ini bisa enjoy aja dan mungkin yang nonton ini itu adalah kakak-kakak atau ibu bapak yang akan melaksanakan pernikahan. Jadi sebelum melakukan pernikahan itu penting banget untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi sang pasangan. Karena kan nggak mungkin jika sudah nikah, tiba-tiba ada hal yang tidak disukai dan tidak bisa menerima pasangan satu sama lain. Oleh karena itu, aku membuat materi penyuluhan mengenai gangguan psikologis pada masa pranikah. Karena kan kalau orang nikah itu kita pasti tahu rentan banget yang terkena gangguan psikologis. Tanpa kita sadari, orang-orang di sekitar kita yang udah menikah itu juga pasti ada aja yang gangguan psikologisnya itu terganggu. Cuman kita kurang peka aja untuk melihat. Nah, kalian pasti ada yang bingung apa sih itu psikologis atau psikologis? Jadi aku bakal jelasin di next slide ini. Oke, gangguan psikologis itu merupakan masalah atau penyakit yang mengganggu pola pikir, emosi, serta perilaku seseorang. Nah, gangguan ini tuh menimbulkan tekanan bagi seseorang yang mengalaminya. Tapi memang sih tidak semua orang mengalaminya, namun rata-rata orang yang sudah menikah pasti tentu saja pernah mengalami gangguan psikologis. Bukan orang yang sudah menikah saja, namun para remaja, para mahasiswa yang sedang kuliah itu pasti juga merasakan bagaimana gangguan psikologis. Oke, materi selanjutnya yaitu bagaimana gejala mengalami gangguan psikologis. Nah, buat kalian semua kan pasti nggak semua tahu gimana sih cara kita supaya tahu kalau kita ini mengalami gangguan psikologis. Jadi, gejalanya itu ada merasakan stres berlebihan. Nah, sebelum nikah mungkin dari kalian ada yang stres gitu, nanti kalau aku nikah gimana ya gitu. Aku yakin pasti ada aja hal-hal pemicu yang buat kalian tuh ngerasa stres sebelum nikah. Lalu ada gelisah atau cemas berlebih. Mungkin nanti ada yang mikir, nanti mertuaku nerima aku nggak ya? Aku kuat nggak ya ngejalanin pernikahan ini? Dan itu menurut aku gelisah sama cemas itu hal yang wajar saat nikah, sebelum menikah nanti. Maksudnya kan nggak semua orang ya bakal tenang di masa-masa pranikah ini. Pasti ada juga gangguan masalah hati gitu, perubahan mood, masalah dalam pemikiran gitu yang buat gangguan psikologis kita itu terganggu gitu sebelum nikah. Nah, kalau sebelum nikah nih, kalian tuh ada ngerasa perubahan tidur. Itu bisa jadi karena kecemasan yang berlebihan. Karena kan kalian tuh terlalu mikirin ya nanti nikahnya itu gimana, apa aja persiapannya, sanggup atau enggaknya. Karena kan nikah itu sekali seumur hidup.
Jadi perlu banyak banget pemikiran matang-matang yang ngebuat pasti pemikiran kalian tuh penuh, yang buat kalian tuh cemas berlebih. Jadi pasti ada aja perubahan tidur dan juga nafsu makan itu berkurang karena kalian tuh terlalu cemas, jadi sampai nggak pengen makan gitu. Lalu ada penarikan diri juga. Nah, jadi gejala mengalami gangguan psikologis itu yang perlu kalian ingat kalau kalian udah ngerasa stres, gelisah, cemas, mood kalian berubah, ada masalah dalam pemikiran, perubahan tidur, nafsu makan, penarikan diri, itu pasti kalian udah mengalami gejala dari gangguan psikologis. Itu kalian harus hati-hati. Oke, untuk selanjutnya keterkaitan gangguan psikologis pada masa pranikah. Tadi aku udah jelasin di slide sebelumnya bahwa enggak semua orang sadar kalau dirinya itu terkena gangguan psikologis. Bahkan kalau kalian juga sadari, orang-orang di sekitar kalian juga pasti ada yang mengalami gangguan psikologis. Cuman kalian kurang peka untuk melihat orang tersebut apakah ada masalah dalam dirinya. Jadi gangguan psikologis tanpa disadari kerap terjadi pada masa sebelum nikah. Pasangan yang akan menikah disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak hanya fisik tapi juga mental. Selama ini, cek pranikah dianggap hanya seputar kesehatan fisik, tetapi ternyata juga sama pentingnya. Tes ini bertujuan untuk mendeteksi dan melihat apakah ada gangguan psikologi yang mungkin diderita pasangannya. Nah, kebanyakan orang pasti menganggap remeh ya gangguan psikologis ini karena yang lebih eh, familiar di lingkungan itu pasti sebelum nikah itu cek kesehatan. Screening kesehatan gitu juga kan kayak tes laboratorium gitu, tes kesuburan. Padahal tanpa kalian kesadari bahwa gangguan psikologis ini merupakan salah satu tes penting yang harus dilaksanakan pada masa pranikah. Karena kenapa? Pasti pasangan kalian atau kalian itu secara nggak langsung ngalamin gejala-gejala yang aku sebutin tadi. Nah, ini aku ada gambaran gimana sih orang stres dalam berhubungan gitu. Di dalam hubungannya itu ada masalah yang ngebuat orang itu stres ngejalaninnya. Jadi banyak pasangan yang kerap lupa bahkan mengabaikan pemeriksaan mental sebelum menikah. Akibatnya apa? Nanti setelah menikah, jika kalian ngelihat pasangan kalian mengalami stres, gelisah, cemas, itu misalnya kalian kayak emosi gitu kan, kenapa ya pasanganku nih kok dia kayak stres yang berlebihan, apa dia nggak pengen nikah sama aku gitu kan, pasti adalah perasaan-perasaan seperti itu. Nah, di sini dah kita harus tahu fungsinya kita melakukan tes psikologis sebelum nikah agar kita juga tahu bagaimana sih sifat pasangan kita. Apa hal yang dia suka, apa hal yang dia tidak disukai. Mungkin selama pacaran dia itu menutup-nutupi kekurangannya. Nah, melalui tes psikologis ini kalian akan tahu bagaimana kondisi kesehatan mental pasangan kalian. Ada yang percaya bahwa pasangan akan berubah setelah menikah dan memutuskan untuk menyimpan hal-hal yang dirasa tidak cocok. Nah, sebaiknya pemikiran seperti itu kalian hilangi ya, karena semakin kalian menutupi perasaan kalian, itu akan membuat kalian nggak bisa terbuka tentang hal apa sih yang kalian inginkan. Semakin lama kalian memendam perasaan, secara nggak langsung kan pikiran kalian tuh akan penuh kan, rasa emosi juga akan ada kayak kenapa sih pasanganku nggak peka, aku diem aja gitu. Jadi pasti ntar bakal nimbulin problem yang lebih besar lagi. Jadi sebisa mungkin apa yang kalian nggak suka, yang pengen kalian utarain ke pasangan, kalian utarain aja, kalian jujur aja. Dan kalau pakai kalian sama pasangan kalian itu udah ada komitmen, harusnya udah bisa nerima satu sama lain lagi. Oke, selanjutnya
Bagaimana cara mengatasi gangguan psikologis pada masa pranikah? Yang pertama, penting banget melakukan screening pranikah. Mungkin orang tua kalian yang zaman-zaman dulu ada yang tidak lakukan screening pranikah, namun pada zaman sekarang perlu kalian ketahui bahwa screening pranikah ini sangat-sangat penting dilakukan karena bakal banyak banget manfaatnya buat kalian semua. Nah, mengenai screening pranikah ini akan aku jelasin di next slide berikutnya agar lebih rinci. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana kondisi kesehatan mental pasangan sebelum menikah. Ini penting banget kalian ketahui agar nantinya ketika kalian sudah menikah, kalian itu nggak mau nerima gimana kondisi kesehatan mental pasangan. Karena kan nggak semua kondisi kesehatan mental seseorang itu baik. Takutnya ada trauma bawaan dari masa lalu yang bisa kalian bantu perbaiki agar tidak trauma pasangannya. Nah, yang ketiga, kalian harus menerima kondisi pasangan. Jika kalian ingin menikah, kalian pasti harus punya komitmen bahwa bagaimanapun kondisi pasangan harus kalian terima. Lalu kalian memberikan rasa nyaman dan menghargai. Jika pasangan kalian mengalami gangguan kesehatan mental, kalian melakukanlah hal-hal yang dia suka, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia merasa dihargai. Lalu kalian juga bisa melakukan quality time dengan pergi berdua, pergi berlibur, untuk menghilangkan rasa stres di pikiran. Dan penting banget kalian untuk menghilangkan rasa egoisme dalam hubungan. Misal, pasangan kalian lagi marah, dia lagi cemas, lagi gelisah. Terus kalian gak mau nurunin ego gitu buat ngebujuk dia, ngertiin dia. Itu juga bakal buat masalah itu gak bakal selesai di hubungan. Oke, jadi itu adalah hal-hal kecil yang bisa kalian lakuin untuk mengatasi gangguan psikologis pada masa pranikah. Nah, ini dia. Screening pranikah. Jadi, screening pranikah ini merupakan suatu tindakan pencegahan yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan pada calon pengantin, pasangan, maupun keturunan ke depannya. Tak hanya memastikan kesehatan mentalnya baik, namun juga perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya sebelum menikah. Nah, di PPT ini aku udah nyebutin apa aja sih screening pranikah yang harus kalian lakuin. Kalian bisa screenshot nih gitu. Nanti kalian setelah nonton video ini, kalian tuh bisa baca-baca kembali apa aja materi-materi yang aku berikan di PPT. Mungkin materinya itu nggak selengkap yang ada, tapi aku harap kalian punya gambaran gimana sih kalian tuh ngatasin gangguan psikologis pada masa pranikah. Dan juga aku harap kalian bisa melakukan screening pranikah, seperti mengecek status gizi, tetanus gitu. Kalian juga tahu yang mana namanya penyakit menular, penyakit tidak menular, karena kan kesehatan itu riskan ya. Kalian juga nggak tahu pasangan kalian itu ada penyakit keturunannya, ada penyakit bawaan nggak itu. Jadi kalian harus telusuri lagi lebih dalam bagaimana riwayat kesehatan pasangan kalian agar nantinya bisa saling menerima lah satu sama lain gitu. Nggak ada yang baru tahu, ih pasanganku ternyata sakit berat, aku nggak mau deh sama dia. Biar kalian tuh nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi perlu banget kita lakuin screening pranikah ini agar kalian lebih siap menghadapi pernikahan ke depannya. Oke, kita udah sampai di kesimpulan. Seperti yang aku janjikan di awal, aku nggak akan buat kalian ngerasa bosan nonton PPT yang panjang, penjelasan panjang yang muter-muter. Jadi aku ngejelasinnya rinci, namun udah ngenain poin-poin penting. Astungkare ya kalian setelah dengerin tadi bisa dapat manfaat dan juga hikmah lah, dan juga kalian bisa ngikutin apa saran yang aku berikan di penjelasan tadi.
Jadi kesimpulannya sebelum nikah kita penting sekali mengetahui bagaimana kondisi pasangannya, bukan bagaimana tentang kesehatan mentalnya saja, namun kondisi-kondisi yang mendukung lainnya seperti riwayat kesehatannya bagaimana. Nah, sebelum kalian menikah, kalian tuh sebaiknya melakukan yang namanya screening pranikah. Dan kalian udah screenshot tadi kan di slide aku sebelumnya, apa aja sih yang perlu kalian cek pada screening pranikah ini. Nah, mungkin itu aja penjelasan aku mengenai gangguan psikologis pada masa pranikah. Dan buat kalian yang nanti pasangannya mengalami gangguan kesehatan mental atau cemas berlebih, gelisah karena belum siap menghadapi pernikahan, kalian bisa ikuti eh, cara mengatasi masalah tersebut. Jadi kalian sebaiknya tidak meninggalkan pasangan kalian gara-gara kondisi kesehatan mentalnya terganggu. Justru disinilah peran kalian sebagai pasangan untuk mensupport serta memperbaiki kesehatan mentalnya agar lebih baik lagi. Baik, sudah sampai di slide thank you yang pasti kalian tunggu-tunggu. Jadi udah segitu dulu penjelasan aku mengenai gangguan psikologis pada masa pranikah. Aku minta maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan dan juga materi yang kurang. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan jika ada pertanyaan kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Semoga kalian dan juga pasangan kalian dapat membentuk sebuah rumah tangga yang langgeng ke depannya dan juga bisa saling mengerti bersama pasangan. Sekian, terima kasih. Dadah.